ada layanan pembelaan hukumnya. Iya. Di antara kamu pernah dengar nggak kasus yang paling heroik papimu membela? Ya itu yang investasi bodong. Kan waktu itu sebenarnya orangnya udah ditahan sekarang dan udah emang bersalah. Itu waktu itu kasus Indosuria. Yang waktu itu tuh pas masih awal banget kasusnya tuh kan belum dapat atensi. Jadi ya masih belum viral lah. Terus waktu itu papi aku yang sempet demo pocong di mana ya? Pokoknya sempet demo pocong. Si papinya sama memperbincangkan tentang keberanian seorang anak perempuan usia 16 tahun yang melakukan pembelaan terhadap bapaknya, bernama Cat Veronica Victoria. Cat Victoria Lim. Lim itu marga ya? Iya, marga. Nah, ini kantor siapa? Kantor bapak saya. Kantor bapaknya. Kantor bapaknya ya. Kita nggak lagi bicara persoalan materi yang diperbincangkan, yang diperdebatkan, karena materi itu sudah banyak dibahas orang, dibahas pakar, dibahas berbagai pihak. Tetapi saya ingin melihat pada sisi aspek heroisme, sisi psikologi seorang remaja di saat anak-anak remaja yang lain menghabiskan uang orang tuanya. Di saat anak-anak remaja yang lain memakai fasilitas orang tuanya, motor, kemudian mobil, menghabiskan kuota dalam setiap hari, menghabiskan BBM setiap hari, menghabiskan uang dalam setiap hari jajan yang sangat besar. Ini ada anak Indonesia loh. Anak Indonesia, walaupun kalau lihat dari nama keturunan, berarti kakek buyutnya mungkin ya, keturunan, tapi dia adalah anak Indonesia. Usianya berapa? 15. Oh, 15, bukan 16. Tahun ini 16, cuman belum 16. Berarti belum masuk masa dewasa ya. Masih sekolah? Masih SMA. SMA mana? Karawaci. SMA Karawaci. SMA kelas 2 SMA. Kalau kelas 2 belum jurusan? Kelas 2. Udah jurusan. Jurusan apa? IPS. Oh, IPS. Iya. IPS. Kalau sekarang SMA masih ada jurusan nggak dulu? Kalau dulu kan fisika, biologi, sosial, bahasa. Kalau sekarang mungkin IPA. IPA IPS. Cuma 2 aja? Iya, 2 doang. IPA IPS. Kenapa ngambil IPS? Karena aku jadi pengacara. Pengen jadi pengacara. IPS hukum. Saya pengacara juga, pengangguran banyak acara. Nah, apa sih yang akan diperbincangkan oleh saya hari ini adalah, ini yang gila menurut saya. Saya tidak bicara materi apa yang diperdebatkan, apa yang diperjuangkan, apa yang lagi dicapai, itu bicaranya. Itu substansi, itu bukan wilayah saya untuk membicarakan saat ini. Tapi yang saya bicarakan adalah budi pekerti. Budi pekerti, apa budi pekertinya? Heroisme seorang anak melakukan pembelaan terhadap ayahnya yang sangat herois di saat anak-anak yang lain cuek terhadap ayahnya, cuek terhadap penderitaan ayahnya, cuek terhadap beban ayahnya. Ayahnya udah susah banget dalam hidup, dia tambah susah. Ayahnya penghasilannya 10.000, dia minta jajan 15.000. Karena terjadi itu. Nah, kenapa pengen ngambil jurusan aku? Karena aku mau jadi pengacara. Kenapa pengen jadi pengacara? Seperti ayahku. Ayahnya pengacara. Oke. Ayahnya pengacara. Iya. Biasanya kan kalau orang-orang keturunan ya, orang Indonesia yang genetikanya berasal dari Cina, dari Arab, nekunina kan kebanyakan dagang. Kenapa nggak keluarganya nggak nekunin dagang, nekuninnya pengacara? Karena dulu waktu itu ayah aku emang pernah ngalamin sama yang namanya kriminalisasi dulu waktu sempat balik dari luar negeri kan punya aku, maksudnya aku lahir gitu kan. Terus sempat waktu itu berantem sama mami aku dan cerai. Nah tapi waktu biasa kan orang cerai ada namanya perebutan anak. Waktu itu ayahku sempat di penjara 9 bulan karena dibilang menculik, padahal itu cuma masalah keluarga. Jadi dibilang dulu ayahnya sama mamihnya, mami kamu berarti? Mami aku kandung. Bertengkar lah ya? Iya, bertengkar. Kemudian cerai. Setelah cerai berebut aku anak. Iya. Aku jadi ingat pada diriku sendiri. Ya, berebut anak. Mungkin nih yang nanti udah gede kayak gini. Ntar aja sedih. Kemudian anaknya dibawa.
Iya, anaknya. Berarti kamu dibawa deh oleh papa. Aku dibawa mami aku waktu itu. Oh iya, bukan dibawa mami, kemudian diambil sama papa. Diambil sama papi aku. Diambil ke rumahnya. Iya. Tapi kamu lebih umur berapa? Waktu itu aku masih setahun. Oh, belum mengingat. Iya, yang jelas dibawa oleh papi. Iya. Ketika dibawa oleh papi, kemudian dibilang menculik. Mami melaporkan di papinya, ibumu melaporkan ayahmu ke polisi. Terus sama polisi dimasukin pasal penculikan, padahal kan anak kandung. Oh, pasal penculikan. Iya. Untung saya ini yang nggak diambil oleh saya. Kalau nggak bilang menculik. Untung saya sabar. Nah, oke. Nah, kemudian udah si papinya 9 tahun mengalami 9 bulan. 9 bulan mengalami proses penjara. Karena dibilang menculikan itu ditangkap. Dia kenakan hukuman 9 bulan. Menculik. Setelah 9 bulan keluar. Iya, tapi waktu itu nyampe ke hakim diganti dari penculikan jadi pencurian anak. Karena aku katanya sebagai milik mama, sebagai milik ibu. Sebagai milik mama, sebagai milik papa. Ya, sebagian milik. Ada salahnya juga kita ngomongnya. Sebagian milik mama, sebagian milik papa. Jadi dibagi dua. Iya. Jadi kalau diambil, ini setengahnya milik orang. Iya, jadi ketika di hakim diponisnya pencurian bukan anak. diganti ya. Diponisnya adalah bukan pidana penculikan, tetapi pidana pencurian anak. Ya kan, pencurian anak. Iya. Kenalan 9 bulan, di mana ditahan? Itu di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Tahun berapa itu? Berarti 16 tahun yang lalu ya? Kayaknya 2010 atau 2008. Ya pokoknya 14 tahun yang lalu deh. Iya. Sekarang kan 16 nih. Iya. Kan dulu setahun, berarti 15 tahun yang lalu lah ya. Iya. Berarti tinggal ditarik deh 2023 kurangi 15. Jadi berapa? Mungkin Ayo, orang Cina biasanya pinter ngitungnya. Ayo 2023 dikurangi 15 berapa? berapa ya? Ya. Aku mau blank. 2003 kurangi 15 berapa? 23 dikurangi 15 berapa? 23 dikurangi 15. 2000 berapa? 2008. 3 dikurangi 5. 13 kurang 5. 13 kurang 5. 13 dikurangi 5 berapa? 8. Hah? 8. Iya 8, jadi 2000. 8. Cara ngitungnya gitu. Nah 2008, berarti peristiwa terjadi pada tahun 2008. Iya. Nah, bilangnya papi kayaknya. Iya, papi. Papinya berarti kan dekam tuh 9 bulan. Iya. Udah keluar. Kok bisa kamu balik sama papi, kan kamu udah mami? Karena waktu pas papi aku udah ngambil aku waktu itu dititipin ke omah aku. Jadi pas papi aku keluar dari penjara, ya aku sama papi lagi. Oh, enggak diambil sama mama? Enggak. Waktu itu mama aku. Omah itu berarti nenek kamu? Iya. Berarti mami dari papi kamu? Maksudnya mami dari papi? Oh iya mami dari papi. Iya kan, mami dari papi kamu kan, berarti nenek. Iya. Ya kan, dititipin di omah. Itu nggak diambil sama maminya? Enggak. Waktu itu mami aku udah punya suami, pacar lain, jadi pergi ke luar negeri gitu. Terus akunya kan aku nggak pergi ke luar negeri, masih ada. Enggak, kisahnya agak mirip-mirip. Tapi enggak, kalau saya enggak. Nah, enggak pergi ke luar negeri masih ada. Oh, pergi ke luar negeri. Jadi dilaporin ke polisi sampai mendekam di penjara. Pada akhirnya kamu juga nggak diambil. Enggak, saya mah tetap sama papa saya. Bukan, kan logikanya ini kan anakku diambil, aku sayang banget sama dia, nggak mau pisah sama dia. Tetapi setelah mempenjarakan papinya, kemudian kamunya tinggal di oma, ya di nenek ya, tinggal di nenek, kok nggak diambil? Iya, gitulah. Lu ngapain dimasukin penjara? Iya gitulah hukumnya waktu itu kan, soalnya bukan, pertanyaannya adalah pada mami kamu, kenapa masukin penjara mantan? Tujuannya untuk ngambil anak, tetapi anaknya nggak diambil juga. Kok aneh sih? Ya, aku juga nggak. Komunikasi sama mami sampai sekarang ada? Nggak pernah, aku nggak pernah komunikasi sama sekali. Dari umur setahun itu. Tapi kan yang dilihat, maksudnya kok bisa anak kandung dibilang menculik gitu, dikenain pasal menculik di kepolisian kan? Karena itu papi aku jadi ngelihat, oh kok yang hukum di Indonesia tuh begini, makanya papi aku. Tapi bisa jadi, kalau saya sih dari sisi hukum, walaupun saya sarjana hukum nggak mengerti karena kita lama nggak nekunin pasal-pasal itu ya kan, komisi saya malah di pertanian peternakan. Tapi nanti kita lihat pasalnya. Tapi tidak mungkin kan orang mempidanakan kalau tidak punya dasar pidana. Pasti ada dasar pidana.
Gitu. Waktu itu dikenain penculikan 328 di Iya, artinya bahwa kan gitu loh. Karena kan hak asuhnya mungkin masih hak asuh bersama dan kamu di bawah umur. Iya. Di bawah 5 tahun. Ya kan? Iya. Kalau di bawah 5 tahun itu penguasaannya di ibu. Gitu. Jadi nggak mungkin juga ada pasal itu. Jadi gini, yang di bawah 5 tahun itu masih penguasaannya hak asuhnya di bawah ibu. Gitu. Cuman makanya saya nggak akan memasarkan masalah pasal itu ya. Nanti kita kaji hukumnya, bagian pakarnya. Tetapi yang menjadi concern saya adalah seorang ibu mempenjarakan mantan karena membawa anaknya saking sayangnya. Kemudian setelah mantannya di penjara, ibunya nikah lagi, pergi ke luar negeri, anaknya nggak diambil. Iya, aku sama papi aku jadinya. Sampai sekarang belum pernah ketemu. Belum. Selama 15 tahun. Belum. Jadi aku dirawat. Kamu wajah mami kamu nggak tahu? Tahu ada dari foto. Iya, artinya mau foto aja. Tapi bertemu fisik belum pernah. Belum. Wah, aneh ya. Tapi dunia ini aneh-aneh. Ada ya. Oke. Berangkat dari kekecewaan itu Iya. lah. Papimu. Sebelum jadi pengacara dia apa? Sebelumnya dia orang bank. Dia waktu di luar negeri kerjanya ngambil perbankan. Oh, dia kuliah luar negeri. Kerja luar negeri nggak? Sempat waktu itu kerja. Kerja luar negeri, ya kan? Pernah kuliah luar negeri. Di mana dulu kuliah luar? Di Berkeley. Di Berkeley. Oke, itu biasanya orang-orang keuangan di situ. Iya. Jagoan-jagoan keuangan misalnya lulusan itu biasanya. Iya. Nah, kemudian berarti sama mami kamu tinggalnya di luar negeri dulu. Bukan, papi aku setelah balik ke Indo baru ketemu mami aku. Oh, bukan tinggal di sana, nikah di sana. Balik pulang ke Indonesia nikah sama mami. Punyalah kamu, anaknya satu-satunya. Iya, tunggal. Karena keburu cerai. Iya. Keburu cerai. Tinggallah sama papi. Dan papi itu menekuni kepengacaraan, ya kan, di bidang hukum itu karena punya pengalaman pribadi yang dianggap tidak adil. Iya. Adil kan? Iya. Yang dianggap tidak adil kan? Yang dianggap tidak adil. Jadi dibesarin sama papi. Iya, dari aku umur 1 tahun yang sejak papi aku keluar dari penjara itu sampai saat itu aku sama papi sampai sekarang. Oke. Sama papi. Punya mami baru nggak? Ada. Maminya deket banget. Deket juga. Sayang banget. Iya. Oke, kelihatan pertumbuhannya. Nah, ini pertanyaannya. Kamu ini kan melampaui gitu loh, kemampuan intelektual kamu dalam membuat argumentasi yuridis melampaui umur yang dimiliki. Iya. Ya kan? Gitu loh. Kemampuanmu dalam berdebat di bidang hukum itu melampaui usiamu. Saya juga waktu SMA tukang debat di usia segini, kelas 2 saya jago debat. Tapi nggak sepinter ini. Apa yang membuat kamu kok pinter banget dalam berargumentasi di era digital seperti sekarang sehingga menjadi sorotan publik? Aku emang sejak kecil ya, kalau misalnya waktu baca. Sedangkan kamu kan kurang asik sebenarnya. Kurang asik kan, air susu ibunya nggak menikmati. Biarin lagi. Kamu kan pakai susunya pasti susu formula kan? Iya. Ya kan, susunya susu kaleng. Iya. Ya kan, susu kemasan pasti kan? Kan tidak menikmati susu mami. Iya. Ya kan? Tapi kamu pinter. Ya, aku emang udah dari kecil kan sama papi kan. Jadi memang papi aku tuh orangnya lebih sering yang kerja dibanding di rumah. Jadi kadang-kadang aku jarang juga ngeliatnya. Tapi aku ngeliat papi aku sendiri tuh sebagai pengacara, dia kan orangnya bukan yang, ya maksudnya istilahnya buat secara finansial udah ada. Jadi dia jadi pengacara itu karena satu dulu. Pertanyaannya adalah kenapa kamu pintar itu dulu biar anak Indonesia pada tahu. Ya karena ayah. Kenapa kamu pintar? Apakah kamu sering melihat papi kamu dalam beracara? Iya, itu. Atau kamu banyak baca buku? Ya, itu juga aku sering baca banyak berita. Jadi salah satunya karena kan papi aku sendiri pengacara. Dan aku juga sering lihat dia kalau nanganin kasus, kalau ngomong kan dia juga sering waktu itu bikin podcast kan. Jadi aku sering nonton juga karena itulah. Dan kalau misalnya lagi ketemu sama klien dan ada rekan-rekan pengacara lain, aku juga ikut kan. Soalnya ya orang tua aku kan papi aku doang. Jadi aku emang dibawa kemana-mana kalau misalnya lagi libur. Kamu nempel di papi kamu. Ini mirip Maula ini. Karena saya namanya Maula, itu nempel kayak gitu. Sampai sekolahnya juga jarang karena ikut papahnya terus. Ya agak pinter juga lumayan.
Nah, ini. Jadi kamu baca buku. Boleh aku nanya deh, buku kamu apa sih yang dibaca? Aku nggak baca buku, aku baca berita. Oke. Tapi Baca kan kalau zaman generasi saya kan pasti baca buku nih. Baca gitu loh. Kamu nggak ngalamin nggak baca buku yang kertas? Waktu itu sempat belajar tentang kuhab, tapi cuma baca-baca doang. Baca kuhab, baca buku kuhabnya. Iya, waktu itu di papi kan ada, jadi Oke, pasti ada. Pengacara pasti punya KUH Perdata, KUH Pidana, pengantar ilmu hukum itu pasti punya, filsafat hukum pasti punya. Kamu baca buku itu semua? Enggak semuanya, aku baca-baca kuhab, tapi ya nggak sampai mendalami banget karena kan aku juga baca kuhab. Iya, dan banyak kan baca berita. Iya, kebanyakan baca berita. Sama aku sering nontonin papi aku sendiri juga di YouTube. Berarti kamu ini ilmu yang kamu dapat, argumentasi yang kamu miliki itu didasarkan pada narasi-narasi yang bersifat verbal. Pada narasi-narasi yang sering diucapkan oleh ayahmu, sehingga itu diterima oleh pikiran, oleh telingamu, dan menginspirasi pikiran dan hatimu, sehingga kamu terbentuk karakternya. Karena ini penting. Berarti karakter pengacaramu itu sudah terbentuk sejak kecil. Kamu ke depan bisa jadi lawyer ternama di Indonesia. Amin. Iya kan? Iya kan? Pasti kan nanti ada lawyer cantik, cerdas, dan tidak mata duitan. Artinya berpihak pada orang-orang yang membutuhkan, gitu loh. Nah, kemudian itu yang didapat, bukan karena baca buku setumuk-semuk ini. Bukan, aku lebih banyak mendengar. Banyak ikut-ikut papi aku. Otak kirinya lebih banyak diisi dari apa yang diucapkan oleh papinya. Dan kamu menjadikan papi kamu menjadi idola dalam hidupmu kan? Iya. Itu penting. Genetiknya jadi di frekuensinya jadi pindah. Nah, selama beracara, papimu tuh banyakan menangani perdata atau menangani pidana? Pidana. Kalau pidana kan berarti penghasilannya sedikit. Kalau menangani pidana, berarti penghasilannya sedikit papimu. Iya, tapi papi aku nggak mempermasalahkan. Kan ini yang dimaksud, ini kan penting kalimatnya. Iya. Berarti banyak nanganin pidana. Iya. Kalau nanganin pidana, biasanya pendapatannya kecil sebagai pengacara. Karena pengacara itu paling besar, itu kan dari keperdataan. Gitu loh. Nah, papi kamu ini orientasinya bukan pendapatan. Iya. Tapi advokasi pada yang lemah. Iya, gitu, betul. Karena salah satunya kan aku cerita ya, jadi kan papi aku juga nanganin banyak korban investasi bodong kan waktu itu. Dan yang dia pengen kan bukan yang istilah korbannya yang tertipu gitu kan. Iya. Jadi bukan yang nipunya. Iya. Kalau yang nipunya yang ditamani, save uangnya masih cukup. Iya gitu. Nah, ini yang tertipunya udah punya duit 20 juta, habis ngejual gelang, dipakai investasi. Ya kita banyak terima pengaduan yang begitu. Terus saya kan bukan pengacara. Iya. Pengacaranya bukan pengacara. Banyak nanganin itu. Iya, banyak nanganin itu. Korban inflasi bodong juga ada, sempat nanganin korban KDRT ya. Istilahnya nggak orientasi bayaran lah ya. Layanannya lebih pada layanan pembelaan hukumnya. Iya. Di antara kamu pernah dengar nggak kasus yang paling heroik papimu membela? Ya itu yang investasi bodong. Kan waktu itu sebenarnya orangnya udah ditahan sekarang dan udah emang bersalah. Itu waktu itu kasus Indosuria. Yang waktu itu tuh pas masih awal banget kasusnya tuh kan belum dapat atensi. Jadi ya masih belum viral lah. Terus waktu itu papi aku yang sempet demo pocong di gimana ya? Aku pokoknya sempet demo pocong. Si papinya sampai demo pocong. Iya, sampai demo pocong. Membela korban investasi bodong Indosuria. Hebat banget pengacaranya. Iya, dan waktu itu juga sempat bikin video banyak ya. Dia bilang saya perlu lihat. Iya, dan mengatakan tentang modus P19 yang mana waktu itu ada jaksa ngasih petunjuk ke kepolisian buat ngelengkapin berkas, buat meriksa seluruh saksi di Indonesia baru bisa dianggap lengkap. Jadi seluruh saksi korban investasi bodongnya itu harus diperiksa semua, yang mana kan kalau yang udah sakit, yang meninggal gimana di seluruh Indonesia loh. Jadi kan itu bisa sampai istilahnya berpuluh-puluh tahun. Nah, papi aku mengungkapkan itu dan ngomong itu juga, dan ya dia banyak bikin video. Jadi menurut aku itu yang paling. Jadi itu kasus yang paling besar ditangani. Kita tidak akan bicara pada materi yang disampaikan tadi. Nah, itu pembelaan yang luar biasa. Kan pembelaan yang luar biasa. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa seusia kok heroik banget bela Pak? Ya.
karena yang aku tadi bilang sendiri, aku dari kecil sampai besar dirawat papi aku disekolahin. Kan aku juga mikir ya waktu itu, emang papi aku sempat dipenjara 9 bulan biar apa ya, biar bisa sama aku gitu kan. Dan kalau misalnya bukan papi aku yang rawat aku, kan siapa lagi? Waktu itu mami aku juga ya pergi kan. Dan berarti makanya, demi kecintaannya pada kamu, papimu merelakan dirinya terpenjara selama 9 bulan. Sehingga kamu sudah merasa secara emosi, biasanya kan anak dekat dengan ibunya. Kamu merasa secara emosi lebih dekat dengan papi. Iya. Dan papi itu adalah segala-galanya. Iya. Karena aku emang dari kecil, dari umur 1 tahun dan sampai sekarang sama papi terus. Ya, kenapa aku nggak bisa sedikit balas budi? Itu kan ya salah satu bentuk aku mengasihi ayah aku dengan membela. Bentuk balas budinya adalah dengan melakukan advokasi digital. Advokasi digital itu kan kamu tuh ngomong nih di media sosial, di TikTok, di mana-mana. Itu kan advokasi digital. Artinya mengadvokasi apa yang dialami oleh papimu melalui media digital sehingga menjadi opini agar mendapat perhatian. Sehingga setiap orang bisa mendapat keadilan. Kan itu intinya itu kan? Intinya itu. Nah, keterpanggilan itulah yang membuat kamu begitu berani. Kamu nggak takut? Aku percaya kalau semua hal ada resikonya, dan kalau misalnya aku takut, misalnya takut terhadap sesuatu, ya berarti sama aja aku takut untuk hidup. Karena dalam hidup mulai itu kalimatnya keren banget. Ini kan untuk menginspirasi anak seluruh Indonesia. Karena aku percaya kalau misalnya dalam saat kita hidup ini, ya ada semua hal ada resikonya. Kalau misalnya kita takut terhadap sesuatu, ya namanya kita takut untuk hidup. Kalau manusia takut pada sesuatu, berarti Anda takut dengan hidup. Karena hidup itu adalah resiko. Karena hidup ini penuh dengan resiko. Berarti kamu mengambil jalur yang tidak nyaman, berani mengambil resiko. Dengan usia 15 tahun. Di usia 15 tahun, seorang perempuan, seorang gadis Indonesia itu berani mengambil resiko. Apa yang membuat kamu tidak punya rasa takut? Ya, tadi aku percaya kan gini, itu kan dari sisi keyakinan. Kalau dari sisi aspek ini kan, dari sisi aspek personalitinya kan, misalnya karena merasa sudah tidak ada harapan. Orang tidak takut itu kadang-kadang karena sudah punya harapan, akhirnya tidak takut. Atau sudah tidak ada beban dalam itu. Atau merasa ada backup besar dalam dirinya yang membuat dia punya nyali yang besar. Apa yang membuat kamu tidak punya rasa takut? Iya, karena itu sebagai rasa sayang aku ke papi aku. Keyakinan. Ya, keyakinan dan rasa sayangmu pada papimu mengalahkan rasa takut yang ada dalam dirimu. Iya.